pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aktus lain, kami mengadakan mesbah pribadi maupun mesbah keluarga, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, ungkapkan firman-Mu sehingga jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Rasul-Rasul pasal 8. Kisah para Rasul pasal 8 ayat 1a. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati di puji Tuhan. Firman Tuhan berbicara kepada kita. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Siapakah Stefanus itu? Oh, kita lihat firman Tuhan. Stefanus ada seorang hamba Allah yang menyampaikan kebenaran. Bukan saja yang menyampaikan kebenaran firman-Nya yang keluar dari mulut-mulut keras dan menyinggung perasaan seseorang, maka Saulus sampai setuju kalau Stefanus dibunuh. Kita melihat Rasul-Rasul pasal 7 ayat yang ke-51. Hei orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati, telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ya, perkataan Stefanus itu keras yang diberikan pada orang yang membunuh Stefanus. Perkataan Stefanus begitu keras. Karena begitu keras, dia tidak senang kata-kata keras, menyinggung perasaannya, maka keras kepala dan tidak bersunat hati. Kata-kata itu menyinggung perasaannya, sehingga mereka berusaha untuk dikatakan dalam firman Tuhan, ya, kata-kata yang begitu menusuk hatinya, sebagaimana ayat 54. Ketika anggota mahkamah itu mendengar semua itu, sangat tertusuk hati mereka, maka menyangkanya hujan gertakan. Karena keras firman Allah yang keluar dari mulut Stefanus, bahkan dikatakan menyinggung perasaan, bahkan dikatakan sangat tertusuk hati mereka yang mendengar, bahkan dikatakan firman yang keluar gertakan. Ini sering terjadi karena hidup manusia. Firman Tuhan kata pada akhir zaman mereka senang memanggil guru-guru, hanya menyenangkan telinga, hanya menyenangkan telinga. Pada akhir zaman guru-guru hanya menyenangkan telinga si pendengar. Justru kita ingin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, bagaimana Tuhan rindu kita, karakter kita berubah seperti Kristus, seperti dirinya, dan tidak cacat dan celah dalam pemandangan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Justru firman yang keras, firman yang menyinggung perasaannya, firman yang membentuk di dalam hidupnya, tapi mereka tidak mau, maka dikatakan dalam firman tertusuk hati. Ingat, firman Tuhan yang bagian pedang yang bermata musuh, maunya hanya dibelai-belai. Justru kita ingin mengerti apa yang Tuhan mau. Di akhir-akhir zaman ini, Roh Kudus boleh memakai seorang hamba Allah, mengingatkan, mencelitkan, membimbing kita, menyadari, mengubah karakter kita ini. Bukan tertusuk, tapi kita dengan hati yang lemah lembut, supaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Ternyata apa yang terjadi? Mereka tidak senang, tusuk hati. Bahkan dikatakan dalam firman, maka mereka menyambut yang gertakan. Dan apa yang terjadi? Malah gertakan sakit hati, dan Stefanus dirajam sampai mati. Dan sangat menarik, Saulus juga setuju. Saulus juga setuju. Sangat menarik, setuju. Siapa Paulus? Ternyata setuju.
orang senang melakukan setuju dengan yang jahat. Bukan setuju yang perkara yang suci, bukan setuju yang perkara yang bersih, tapi setuju perkara yang jahat. Maka jangan kaget, kita hidup akhir zaman, yang jahat akan didukung dengan yang jahat, tapi yang suci akan didukung yang suci. Sebab Alkitab menulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan ingin mendapatkan gerejanya yang tidak cacat celah, bahkan mempelai yang berdangkal, berhias, bertemu dengan dia sebagai mempelai pria surga. Amin. Sebab satu ketika kita bertemu satu pribadi bernama Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga, dan sidang jemaat sebagai mempelai wanita yang mempersiapkan diri bukan untuk melakukan yang najis, tujuan perkara yang tidak baik, yang sebagaimana dikerjakan oleh Saulus. Amin. Biar kita menjadi anak Tuhan yang tetap mau menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik, yang mengubah hidup kita, mengubah karakter kita seperti Kristus. Amin. Benar Bapa di surga, biar kami yang hadir jangan setuju hal yang tidak baik, tapi setuju dengan perkara-perkara yang suci, dan sucikan hati dan pikiran kami. Dan besok dan sebentar kami akan cari nafkah serta perjalanan kami. Baik, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan kembalikan pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka juga sedepan beberapa fikona. Dan kami bersyukur sebentar lagi pandemi menjadi endemi, dan negara kami ekonomi tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.